Selamat datang di Epic Cinema, tempat nonton cara simpel kapanpun, dimanapun. Kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre science fiction yang sangat inspiratif dan juga disutradarai oleh Ang Lee dan sederet aktor papan atas seperti Irfan Khan, Ayush Tandon, dan sederet aktor Hollywood lainnya. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang terombang-ambing di tengah samudera lepas selama kurang lebih 7 bulan yang bernama Pi. Berusaha bertahan hidup menerjang badai dan luasnya samudera. Film ini syarat akan pesan spiritual dan moral bagi para penontonnya. Dan inilah dia ulasan ceritanya. Pada tahun 1977, keluarga besar Pi memutuskan untuk pindah dari Madras, India menuju Kanada dengan menggunakan kapal bernama Simsung. Naas, di tengah perjalanan kapal itu diterjang oleh badai besar yang mengakibatkan kapal itu karam. Di tengah-tengah terjangan badai, Pi berusaha mencari anggota keluarganya. Namun sayang, usaha yang dilakukan oleh Pi tidak berhasil. Pi pun berusaha sekuat tenaga untuk dapat bertahan hidup. Sayangnya, hanya ada satu sekoci yang bisa digunakan, yang ternyata di dalamnya telah diisi oleh seekor zebra, seekor orangutan, dan seekor hiena yang buas. Pi mencoba menenangkan dan menjinakkan hiena yang buas itu, namun ternyata insting liar sang hiena membuat zebra yang terkulai lemas menjadikannya mangsa. Tidak lama kemudian, giliran orangutan yang menjadi mangsa sang predator. Tentu saja ini membuat Pi merasa marah, sekaligus sedih, karena bisa saja zebra tersebut jadi bahan makanan untuk Pi sendiri. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba muncullah seekor harimau dari dalam bagian sekoci yang tertutup. Tanpa berpikir panjang, Pi memutuskan untuk menceburkan diri menjauh dari terkaman harimau ganas itu, namun ia tetap bertahan untuk tetap berada di sekitar sekoci sambil memperhatikan keadaan di sekitar sekoci. Karena beberapa persediaan makanan ada di dalam sekoci, Pi pun selalu berusaha untuk mencari-cari kesempatan agar bisa masuk ke dalam sekoci, namun harimau itu selalu siap siaga untuk menerkam Pi kapanpun. Pi pun kembali mengurungkan niatnya. Sesekali Pi berusaha untuk memberikan minum untuk harimau. Saking laparnya, si raja hutan ini meski tak pandai berenang, harimau itu nekat untuk menyelami lautan yang luas, lagi dalam untuk menangkap ikan yang dilihatnya. Sadar akan usahanya yang tidak berhasil, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh Pi untuk merebut sekoci yang kini telah kosong. Tapi setelah Pi berhasil menempati sekoci itu, dia pun merasa iba kepada harimau, yang akhirnya Pi berusaha menolong harimau itu kembali ke atas sekoci dengan bantuan tangga kayu. Akhirnya Pi kembali menaiki perahu buatannya dan mengalah untuk membiarkan harimau menempati sekocinya. Hingga akhirnya tiba pada suatu malam, Pi melihat dalamnya lautan yang sangat jernih dan indah. Terpana melihat pemandangan yang sangat menakjubkan itu, tiba-tiba muncullah seekor paus raksasa yang sedang memangsa ikan-ikan kecil dengan mulutnya yang sangat lebar. Akibat kejadian itu, Pi terpental dan membuat cadangan makanannya terjatuh ke dalam laut. Makanan habis juga ditimpa kejadian-kejadian yang luar biasa. Kali ini datang terjangan sekawanan ikan terbang yang mencoba melarikan diri dari kejaran predator, yang membuat beberapa ikan terbang tersebut dan cukup banyak ikan yang terbang tidak sengaja menabrak dan jatuh ke dalam sekoci. Si harimau pun berusaha untuk mendapatkan ikan yang melarikan diri dari kejaran ikan predator. Begitu pula dengan Pi. Di sini terjadi pertempuran insting antara sesama makhluk hidup dalam hal bertahan hidup.
atau Pi dan harimau sama-sama berusaha untuk menunjukkan dominasinya dengan cara menunjukkan lawannya masing-masing secara psikologis. Di sini Pi berusaha untuk berkomunikasi dengan harimau, bahwasanya dialah penguasa yang harus disegani. Pi berusaha menaklukkan si raja hutan dengan mengikuti insting hewan, atau dengan kata lain, saat ini sedang terjadi pertempuran psikologis antara manusia dengan hewan. Dan hal ini menjadi bukti bahwa dalam kondisi dan dengan cara tertentu kita bisa menaklukkan si raja hutan. Pi berusaha mengintimidasi harimau dengan kayu. Tentu saja si raja hutan melawan. Akan tetapi pada akhirnya ia tunduk kepada Pi. Pi yang memiliki latar belakang anak seorang pemilik kebun binatang tampaknya paham dengan cara menundukkan hewan buas. Pi memotong ikan yang telah ia dapatkan untuk diberikan kepada harimau setelah si harimau itu diberi perintah, dan dengan cara itulah akhirnya si raja hutan itu bisa tunduk, dan pada akhirnya si raja hutan itu diarahkan Pi menuju agar masuk ke dalam terpal sekoci. Dalam kesunyian malam, harimau menatap kosong kegelapan malam. Sesekali ia memandang bayangan dirinya yang terpantul dari air. Pemandangan ini seakan merenungkan apa yang telah ia alami selama ini sebelum terjebak dalam sekoci kecil. Saat itu, Pi memperhatikan tingkah laku harimau. Pi berusaha memecahkan kesunyian dengan mengajak harimau bercengkrama agar ia tidak merasa kosong dan hampa. Di sisi lain, badai terlihat mulai menggulung dan mulai mendekati tempat mereka bertahan selama ini, yang hanya sebuah sekoci dan gulungan perahu kecil. Pi pun mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Petir menyambar silih berganti. Beruntung, mereka masih mampu bertahan di atas sekoci sehingga terhindar dari bahaya sambaran petir bersama badai. Sesekali tampak cahaya kilat dari balik kumpulan awan hitam. Entah apa yang ada di dalam pikiran Pi. Pi sudah mulai pasrah dengan kondisinya saat ini, dan dia sudah mulai hampir gila dan juga lelah atas apa yang telah ia alami selama ini. Dia merasa ini adalah sebuah keindahan yang ingin dia bagi kepada harimau, namun sayangnya harimau terlalu takut dengan badai yang terjadi. Tersadar dengan apa yang telah dia lakukan, Pi kesal dan berteriak kepada Tuhan, mengapa dia menakuti harimau? Atau Pi berusaha melindungi harimau dengan menutup sekocinya dan menutupnya dengan terpal, dan akhirnya Pi hilang kesadaran. Saat Pi mulai tersadar, akhirnya ia menyadari bahwa dirinya kini telah terdampar di suatu pulau. Pi berusaha mencari harimau yang sejak tadi dia tersadar belum dilihatnya. Pulau ini ditumbuhi oleh pepohonan yang cukup lebat, hijau, dan juga luas. Pulau ini juga dihuni oleh hewan sejenis mirkat. Dengan tubuh yang lemas, Pi mencoba mengambil beberapa tanaman untuk dimakan. Daun dan batang pohon tak luput dari rasa penasaran Pi untuk dicicipi. Tidak menunggu lama, Pi akhirnya menemukan harimau yang sedang berusaha mendekati mirkat. Dan Pi pun tersenyum. Tak terasa malam hari pun tiba. Pi mempersiapkan tempat tidurnya di atas pohon yang tepat di bawah pohon itu ada sebuah kolam yang cukup jernih dan tampak dalam. Pi mencoba memperhatikan kolam itu dengan teliti. Dia melihat di kolam itu ada beberapa ikan yang mati dan tengkorak. Pi tampak berusaha mencerna dengan apa yang telah dia lihat dan apa yang sedang terjadi di pulau misterius itu. Tanpa berlama-lama, akhirnya pun Pi berusaha melarikan diri dari pulau misteri itu, karena dia tersadar bahwa pulau itu ternyata hidup di malam hari dan diam-diam memangsa makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan menggunakan senyawa beracun. Di keesokan harinya, Pi mulai bergegas dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Tanpa diduga, Pi pun kembali mengajak si raja hutan itu yang kini sudah dia anggap sebagai teman. Dia mengajak harimau ke dalam sekoci agar tidak dijadikan mangsa oleh pulau hidup tersebut. Scene pun berpindah pada cerita bahwa kini Pi telah berhasil menepi di sebuah pantai dengan langkah yang lemas. Akhirnya Pi pun berhasil menapakkan kaki di daratan yang luas. Tepat di depannya terdapat hutan yang sangat lebat. Sang harimau lalu pergi meninggalkan Pi menuju ke dalam hutan tersebut. Ia merasakan bahwa itu adalah rumah yang tepat bagi dirinya. Harimau itu berhenti sebentar
dan kembali menatapi, dan akhirnya harimau itu hilang di dalam lebatnya hutan. Pi pun akhirnya diberikan pertolongan medis oleh penduduk setempat, dan Pi terlihat sedang diwawancarai oleh 2 orang dari perusahaan kapal yang ingin mengetahui kronologis kejadian karangnya kapal Simsung. Pi pun menceritakan kronologis dengan detail atas apa yang telah ia alami selama ini, tentang zebra, tentang hiena, tentang orang utan, tentang pulau yang misterius, dan si raja hutan yang ia namai Richard Parker. Namun sayang, 2 orang itu tidak bisa menerima cerita Pi yang mereka anggap tidak masuk akal dan mustahil. Dan akhirnya Pi kembali menceritakan kisah yang sama kepada mereka tanpa hewan-hewan yang ia sebutkan tadi, dan tanpa pulau yang misterius. Pi mulai bercerita dengan cerita yang ingin orang lain dengar dan masuk akal bagi mereka. Itulah rangkaian cerita kehidupan yang dialami oleh seorang bernama Pi Patel, yang ia ceritakan kepada seseorang penulis buku, yang mana pada akhir film, Pi pun bertanya cerita manakah yang ia yakini sebagai kejadian nyata. Dan film pun selesai. Film ini meraih lebih dari 12 penghargaan. Sayang untuk dilewatkan, di samping visual efek yang ciamik, jalan cerita yang unik, tapi juga serat dengan beberapa pesan moral. Salah satunya, bahwa jangan pernah menyepelekan keyakinan seseorang. Bisa jadi yang ia ceritakan itu benar adanya, dan junjung tinggilah kejujuran, karena Tuhan pun suka yang demikian. Silahkan isi kolom komentar untuk saran atau request film yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan pemberitahuan agar kami bisa memberikan video menarik dan tentunya bisa terus memberikan konten-konten yang lebih menarik buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa, see you next time di alur cerita berikutnya. Bye-bye.